Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabarnya semua yang ada di rumah? Semua pasti dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Kembali kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak Miss yang ada di rumah, kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi rukun cinta satu sama lain. Semua anak-anak Miss yang ada di rumah, bersama-sama kita bernyanyi rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itu namanya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itu namanya Tuhan. Tunjukkan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, Tuhan minta buktinya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Semua anak Miss lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh kembali mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami yang ada di rumah, berkati setiap pembelajaran yang akan disampaikan saat ini, biar mereka mengerti dan dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Amin. Oke anak-anak Miss, mari buka bukunya, buku cetak agama Kristen, halaman 73. Kita masuk materi kita, bab yang ke-9. Oke, sudah semua membuka bukunya? Ya, materi kita hari ini yaitu bab 9, yaitu hidup rukun. Tapi sebelumnya mari kita baca Alkitab kita dari kitab Mazmur 133 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, materi kita yaitu hidup rukun. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Rukun itu tidak berarti harus hidup bersama. Nah, apalagi dalam situasi yang seperti ini, kita tidak bisa bersama dengan teman-teman kita. Kenapa? Karena tidak boleh berkumpul bersama-sama semuanya. Ya, jadi rukun itu tidak berarti harus hidup bersama. Rukun adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, kita pun juga walaupun saling berbeda agama dengan teman-teman kita, nah kita harus tetap saling hidup rukun. Nah, apa arti hidup rukun? Hidup rukun itu adalah hidup saling menghormati, mengasihi, menyayangi, dan saling tolong-menolong. Nah, artinya hidup rukun tidak ada pertengkaran, tidak ada juga permusuhan, benci, dan dendam. Nah, ada kisah tokoh Alkitab dalam kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 12, yaitu kisah tentang Abraham dan Lot. Nah, mereka ini adalah tokoh Alkitab yang saling hidup rukun. Ada siapa lagi? Ada Daud dan Yonatan. Mereka itu adalah seorang sahabat yang selalu hidup rukun. Ya. Selanjutnya, nah kita akan pelajari contoh hidup rukun dari kisah Daud dan Yonatan. Siapakah Daud ini? Daud adalah anak bungsu dari Isai. Nah, Daud adalah seorang apa? Penggembala domba. Nah, sedangkan Yonatan adalah anak sulung dari seorang raja. Siapa nama raja tersebut? Yaitu Raja Saul. Ya, Raja Saul. Nah, Yonatan bersahabat baik dengan Daud. Ya.
Yonatan adalah anak seorang raja tapi mau bersahabat dengan Daud yang hanya seorang penggembala kambing dan domba. Nah, ini salah satu contoh hidup rukun ya, seorang tokoh Alkitab. Nah, selanjutnya apa salah satu contoh hidup rukun dari kisah Daud dan Yonatan? Nah, Yonatan, kita dapat belajar dari seorang Yonatan yang dia adalah seorang anak raja. Yonatan walaupun dia anak seorang raja, tapi dia tidak sombong, ya. Yonatan tidak sombong. Nah, buktinya apa? Yonatan mau memberikan alat-alat perangnya seperti pedang dan ikat pinggang, ya, kepada Daud, ya, karena Daud ingin berperang. Nah, kepada siapa Daud ingin berperang? Nah, saat Daud ingin berperang dengan seorang yang badannya besar, yaitu orang Filistin yang bernama siapa? Raja Goliat, ya. Nah, ketika Daud ingin berperang, apa yang dialami Daud? Daud mampu mengalahkan orang Filistin tersebut, yaitu Goliat. Nah, itu bukti persahabatan Yonatan dengan Daud, ya. Oke anak-anak Miss. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari kisah Yonatan dengan Daud, jika anak-anak Miss berteman dan bersahabat dengan teman kamu harus saling hidup rukun, saling membantu dan saling tolong-menolong. Nah, Tuhan menghendaki kita semua, Tuhan menghendaki semua anak-anak Miss untuk tetap saling hidup rukun, ya. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah saling hidup rukun satu dengan yang lain, walaupun berbeda agama, beda suku, ya, beda mungkin bentuk tubuh. Nah, Tuhan meminta kita harus tetap saling hidup rukun. Oke anak-anak Miss, sampai di sini materi yang akan dijelaskan saat ini. Untuk tugas anak-anak Miss yang ada di rumah, mengerjakan latihan, ya, dari video pembelajaran ini. Miss sudah buat soal 1 sampai nomor 10. Nah, yang pasti jawabannya ada di materi yang sudah Miss jelaskan ini. Oke anak-anak Miss, selamat belajar. Salam sehat buat anak-anak Miss. Tuhan Yesus memberkati.